Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang structural equation model. Nah, kita di sini menggunakan software Lisrel ya. Adapun tahap analisis menggunakan software Lisrel, pertama kita melakukan uji distribusi normal, kemudian menyusun model CFA, kemudian melakukan uji validitas dan reliabilitas, kemudian menyusun model struktural. Nah, setelah itu kita melakukan uji hipotesis. Misalkan kita punya contoh kasus seperti ini, sama seperti contoh kasus di pengerjaan regresi kemarin. Ini adalah hipotesis dari penelitian kita. Kita bagi menjadi dua hipotesis berdasarkan jumlah variabel bebasnya ya. Jadi ada X1 dan X2 tadi. Selanjutnya kita menyusun kuesioner penelitian. Jadi kuesioner ini muncul dari indikator-indikator dari variabel penelitian. Hasil kuesioner kita input ke dalam Excel. Nah, selanjutnya data itu kita copy paste ke dalam SPSS, dan selanjutnya dari SPSS kita input ke dalam Lisrel ya, dengan langkah-langkah sebagai berikut. Setelah data diinput ke dalam software Lisrel, selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Tapi sebelum melakukan uji normalitas, kita merubah tipe datanya dulu menjadi tipe data kontinu ya. Adapun tahapnya adalah sebagai berikut. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai set score squeeze dan set score kurtosis itu berada di antara negatif 1,96 sampai 1,96. Nah, di sini terlihat bahwa nilai Y3 dan Y7 tidak memenuhi hal tersebut, maka Y3 dan Y7 harus dieliminasi. Maka dilakukan analisis uji normalitas seperti langkah sebelumnya tadi. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Setelah data berdistribusi normal, maka dengan data tersebut kita
melakukan uji model CFA. Nah, adapun model uji CFA dapat diperhatikan sebagai berikut. In the great outdoors, forever free. Di sini gunakan data terakhir yang kita buat tadi, yaitu data yang telah berdistribusi normal, kemudian tekan OK. Nah, selanjutnya tekan add variable. Di sini masukin variabel exogen kita, ada x1, kemudian ada x2, nah kemudian ada y ya sebagai variabel endogennya. Nah, kemudian kita next. Nah, kita next di sini. Nah, kemudian perhatikan jumlah datanya di sini harus 97. Kenapa 97? Ya karena sebanyak responden kita tadi ada 97 responden ya. Lalu tekan OK. Nah, selanjutnya pilih setup. Oke, ini adalah variabel-variabelnya udah muncul, kemudian pilih setup, kemudian build split. Nah, pada relationship silahkan di enter. Nah, kemudian definisikan indikator-indikatornya tadi, di mana x11 sampai x17 itu nilai dari x1, itu indikator dari variabel x1. Kemudian selanjutnya untuk x21 sampai x2 sampai x28 ya, sampai x28 itu merupakan indikator dari x2, indikator dari variabel x2. Nah, selanjutnya kita Y1 ya, indikator Y1 sampai Y12 itu merupakan merupakan indikator dari variabel Y. Maka setelah itu kalian tekan run list rel. Nah, ini adalah CFA kita, ini adalah kombinator faktor analisis kita. Nah, kemudian rubah ke dalam standard solution. Nah, model kita disebut valid jika nilai loading faktornya berada di antara di atas 0,6. Kita mengambil ini 0,6, ternyata masih ada ya, masih ada loading faktor yang berada di bawah 0,6, maka harus dihapus gitu ya. Data-data itu dieliminasi, dihapus. Saya menggunakan SPSS untuk menghapus, kemudian saya simpan lagi menjadi data SPSS 3. Jadi seperti itu. Nah, dengan menggunakan data yang baru saya simpan tadi, maka lakukan uji analisis CFA seperti cara sebelumnya tadi ya. Setelah dilakukan eliminasi beberapa indikator yang nilai loading faktornya berada di bawah 6, maka pada hasil uji kedua CFA ternyata tidak ditemukan indikator yang berada di bawah 6 ya, maka dapat dikatakan bahwa CFA kita sudah bagus gitu, karena telah diperoleh bahwa nilai loading faktor dari CFA tadi diperoleh lebih tinggi atau berada di atas 0,6, maka modelnya sudah valid. Maka selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas ya. Di sini terlihat bahwa loading faktornya berada di atas 0,6 semua. Nah, di mana nilai reliabilitas itu dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 4.1 dan persamaan titik 42 ya.
Oke, saya menggunakan Excel untuk membuat formula dari kedua rumus tersebut ya. Nah, di sini dikatakan bahwa CFA itu dikatakan dikatakan reliable jika nilai CR-nya berada di atas 0,6 dan nilai APE-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0,5. Baik, silakan diperhatikan bagaimana formula CR dan APE itu saya formulasikan ke dalam bentuk ke dalam formula Excel sebagai berikut. Silakan diperhatikan sambilan saya makan dulu. Sambilan saya makan. Di sini terlihat dari keempat variabel bahwa telah memenuhi nilai CR dan kita di sini melakukan uji model structural equation ya. Jadi langkahnya silakan pilih new, kemudian pilih path diagram, kemudian klik OK. Kita namakan saja filenya hipotesis, kemudian save. Nah, kemudian klik setup variabel, kemudian add variabel, kemudian file system, pilih data terakhir kita yaitu data CFA yang sudah valid tadi sebelumnya ya. Nah, kemudian kita pilih X1 buat ya, jadi variabel tadi variabel eksogen dan endogennya. Nah, kemudian ini jumlah responden tadi 97, kemudian OK. Nah, ini adalah variabel-variabel kita ya. Nah, kemudian variabel dan indikator-indikatornya. Kemudian tandakan variabel Y beserta beserta indikator-indikator penyusunnya. Nah, kemudian di drag ya, di drag ke sebelah kanan ke lembar kerja kita. Nah, dari sini ya, dari model structural equation model ini kita bisa mengetahui ya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, kemudian hubungan antara variabel penyusun dengan indikator-indikator penyusunnya ya. Nah, serta kita bisa mengetahui hipotesis variabel mana yang berpengaruh secara signifikan dan tidak signifikan ya. Nah, kemudian kita ini ya tarik hubungan di sini antara variabel dan indikator penyusunnya dengan sebelumnya kita mengklik tanda panah tadi sebelumnya. Nah, setelah ini terhubung semuanya, maka silakan klik run list rel. Nah, kemudian pada path diagramnya di bagian atasnya silakan diketik option .2 spasi EF. Nah, setelah itu silakan klik run list rel ya. Nah, ini adalah T value-nya. Nah, ini tanda merah di sini berarti dia tidak berpengaruh secara signifikan. Berarti X1 tidak berpengaruh secara signifikan dan ini adalah nilai hubungannya. Ini adalah T value-nya tadi. Nah, kemudian selain itu kita bisa melihat goodness of fit-nya. Nah, nilai goodness of fit-nya bisa kita tahu dari nilai out ini, dari output dari Israelnya. Ini adalah persamaan strukturalnya Y sama dengan 0, sekian tadi. Nah, kemudian ini goodness of fit-nya. Jadi kriteria yang kita uji di sini ada 18 ya. Data kita disebut fit, jika item-item dari goodness fit itu lebih banyak yang fit daripada yang tidak fit.